siklus hormonal terdapat 4 materi pembahasan. Yang pertama itu hormon reproduksi pada pria, yang kedua hormon reproduksi pada wanita, yang ketiga proses ovulasi dan menstruasi, yang keempat proses menopause dan andropause. Hormon berasal dari kata hormein yang artinya itu memacu atau menggaitkan atau merangsang. Hormon juga dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang tidak terlalu banyak atau sedikit, tetapi jika kekurangan atau kelebihan akan mengakibatkan hal yang tidak baik atau bisa dinamakan dengan adanya kelainan seperti penyakit, sehingga dapat mengganggu pertumbuhan dari perkembangan serta proses metabolisme di dalam tubuh. Hormon juga merupakan senyawa kimia yang berupa protein yang mempunyai fungsi untuk memacu atau menggiatkan proses metabolisme tubuh. Dengan adanya hormon dalam tubuh, maka organ akan berfungsi menjadi lebih baik. Hormon seks merupakan zat yang dikeluarkan oleh kelenjar seks dan kelenjar adrenalin yang langsung ke dalam aliran darah. Mereka juga secara sebagian itu bertanggung jawab dalam menentukan jenis kelamin janin dan bagi perkembangan organ seks yang normal. Mereka juga memulai pubertas dan kemudian itu memainkan peran dalam pengaturan perilaku seksual. Sistem hormonal yang pertama itu ada hormon reproduksi pada pria. Dalam hormon reproduksi pada pria itu terdapat yang pertama terdapat hormon FSH yang berfungsi untuk mengendalikan reproduksi dan pematangan sperma, juga perkembangan organ kelamin. Setiap hari produksi sperma yang dihasilkan bisa mencapai 300 juta. Dengan masa pembentukan tiap sperma sekitar 65 sampai dengan 75 hari. Yang kedua yaitu ada hormon estrogen. Hormon estrogen ini mengatur segala perkembangan seksual sekunder pada pria. Contohnya seperti gambar di samping. Selanjutnya yaitu ada hormon reproduksi pada wanita. Yang pertama itu ada hormon estrogen, yaitu yang berfungsi menstimulasi pembentukan dan pematangan ovum, juga memacu perkembangan seksual sekunder dan mengatur siklus ovulasi. Yang kedua ada hormon progesteron yang berfungsi menstimulasi perkembangan rahim. Yang ketiga ada hormon prolaktin yang berfungsi memelihara kelenjar susu dan perangsang reproduksi air susu. Yang keempat ada hormon oksitosin yang berfungsi merangsang kontraksi rahim dan menstimulasi pengeluaran air susu. Di samping juga terdapat contoh gambar hormon reproduksi pada wanita. Proses ovulasi dan menstruasi. Menstruasi merupakan pendarahan yang terjadi akibat luruhnya dinding sebelah dalam rahim atau endometrium yang banyak mengandung pembuluh darah. Lapisan endometrium dipersiapkan untuk menerima pelekatan embrio. Nah, jika tidak terjadi pelekatan embrio, maka lapisan ini akan luruh, kemudian darah keluar melalui serviks dan vagina. Siklus menstruasi. Perlu diingat bahwa fase ovulasi merupakan bagian dari siklus menstruasi. Pada siklus menstruasi ini, yang pertama yaitu fase menstruasi, di mana ovum tidak dibuahi sperma sehingga korpus luteum menghentikan produksi hormon estrogen dan progesteron. Turunnya kadar estrogen dan progesteron menyebabkan lepasnya ovum dari endometrium yang disertai robek dan luruhnya endometrium sehingga terjadi pendarahan. Nah, fase menstruasi ini berlangsung kurang lebih dari 5 hari, sehingga yang keluar selama menstruasi berkisaran antara 50 sampai 150 ml. Kemudian, fase praovulasi. Fase ini hormon pembebas gonadotropin yang dikeluarkan hipothalamus
hipotalamus akan memacu hipofise untuk mengeluarkan FSH atau follicle stimulating hormone. FSH memacu pematangan folikel dan merangsang folikel untuk mengeluarkan hormon estrogen. Adanya estrogen menyebabkan pembentukan kembali atau poliferase dinding endometrium. Peningkatan kadar estrogen juga menyebabkan serviks untuk mengeluarkan lendir yang bersifat basah. Lendir ini berfungsi untuk menetapkan suasana asam pada vagina sehingga mendukung kehidupan sperma. Fase ovulasi. Siklus menstruasi seorang perempuan 28 hari, maka ovulasi terjadi pada hari ke-14. Peningkatan kadar estrogen menghambat pengeluaran FSH. Kemudian hipofise mengeluarkan LH atau luteinizing hormone. Peningkatan kadar LH ini merangsang pelepasan oosit sekunder dari folikel. Fase pasca ovulasi. Folikel degrowth atau folikel matang yang telah melepaskan oosit sekunder akan berkerut dan menjadi corpus luteum. Corpus luteum mengeluarkan hormon progesteron dan masih mengeluarkan hormon estrogen, namun tidak sebanyak ketika berbentuk folikel. Progesteron mendukung kerja estrogen untuk mempertebal dan menumbuhkan pembuluh darah pada endometrium, serta mempersiapkan endometrium untuk menerima pelekatan embrio jika terjadi pembuahan. Jika tidak, maka corpus luteum akan berubah menjadi corpus albican yang hanya sedikit mengeluarkan hormon, sehingga kadar progesteron dan estrogen menjadi rendah. Nah, keadaan ini menyebabkan terjadinya menstruasi. Demikian seterusnya. Selanjutnya ada menopause dan andropause. Menopause sendiri yaitu suatu masa di mana siklus menstruasi seseorang perempuan berakhir secara alami. Sedangkan andropause yaitu kondisi menurunnya kadar hormon testosteron seiring dengan proses penuaan. Adapun ciri-ciri dari menopause yaitu yang pertama pada wanita lansia, kemudian kulit mengering dan mengendur, rambut memutih dan rontok, kemudian penurunan daya ingat serta sensitif. Usia pada menopause sendiri berkisar antara 40 sampai dengan 50 tahun. Kemudian ciri-ciri pada andropause pada lelaki lansia yaitu yang pertama kekurangan energi dan cepat merasa lelah, kedua impotensi, ketiga melemahnya daya ingat, kemudian yang terakhir denyut jantung tidak teratur. Usia andropause sendiri berkisar antara 40 sampai 50 tahunan. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.